Selamat pagi Bu, pagi kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2 ini, yaitu tentang gereja yang mewartakan. Sebelum itu saya memperkenalkan kelompok saya dulu. Ada Carolius Renaldi, ada saya sendiri Ephraim, ada Andre, ada Ryan Fernando, ada Rafael, ada Angweli, dan ada Brian. Jadi adapun subbab yang akan kami bahas yaitu tentang Matius 28 ayat 16 sampai 20, peran magisterium dan bentuk perwataannya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas dulu tentang Matius 28 ayat 16 sampai 20. Isi dari Matius ini adalah perintah untuk memberitahukan Injil, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka lihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman." Oke, jadi di Injil Matius ini kita bisa dapat serapkan yaitu dari 11 murid Yesus itu mereka pergi ke bukit yang telah ditunjukkan kepada Yesus di Galilea. Mereka melihat dan mereka menyembah Yesus, tetapi beberapa orang yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Jadi Tuhan Yesus itu sudah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan ada di bumi. Jadi dia berkuasa di atas bumi ini. Setelah itu, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, jadikan semua manusia yang ada di bumi ini dan dengan atas nama Yesus dan baptis mereka dengan nama Bapa, Anak itu maksudnya Putra, dan Roh Kudus. Karena simbol dari pembaptisan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengajari mereka segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada mereka. Maksudnya yang telah Yesus berikan segala pembelajaran kepada mereka. Semua pengajaran-pengajaran positif yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitahukan Injil tersebut. Setelah itu mereka harus mengetahui bahwa Yesus akan menyertai mereka. Yesus akan senantiasa ikut dengan mereka sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus tidak akan meninggalkan kita sampai ke akhir zaman gitu. Setelah itu lanjut peran magisterium. Magisterium. Jadi magisterium ini wewenang untuk mengajar gereja. Nah, mereka itu terdiri dari para uskup dan paus di dalam persekutuannya. Jadi uskup itu apa sih? Uskup itu adalah suatu keuskupan yang dinaungi ataupun dipimpin oleh uskup. Uskup itu adalah penggantinya paus di setiap provinsi gitu, di setiap provinsi atau setiap daerah gitu. Nah, jadi kenapa dinamakan uskup? Karena gini, paus kan nggak mungkin paus itu kan nggak mungkin menghandle satu dunia ini. Jadi makanya pengganti dari paus itu adalah uskup. Jadi untuk di Vatikan itu semuanya paus yang menghandle atau paus yang menaungi di Vatikan. Tetapi segala sesuatu yang ada di Vatikan harus diikuti. Jadi Injil hari ini harus sesuai sama di Injil di Vatikan gitu. Jadi semua Injil yang ada di dunia ini semuanya sama gitu. Setelah itu magisterium ini bertanggung jawab untuk mengajar, menjaga kelestarian imam atau menjaga semuanya tentang iman-iman yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga menafsirkan serta mewartakan sabda ilahi, mewartakan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita gitu.
Ajaran Katolik memiliki perbedaan dalam hal otoritas dengan agama-agama lainnya yang menempatkan otoritas tertinggi kepada kitab suci. Namun, pada agama Katolik, otoritas tertinggi berada di tangan magisterium. Magisterium itu tadi siapa? Para uskup dan paus gitu. Magisterium merupakan wewenang ataupun kuasa mengajar dan otoritas tertinggi di dalam gereja Katolik. Wewenang ini diberikan kepada uskup di bawah pimpinan paus gitu. Tugas magisterium sendiri. Nah, tugasnya itu adalah sebagai pengajar dan mereka dibagi menjadi 2 kategori, yaitu magisterium biasa ataupun yang normal-normal ataupun yang biasanya orang bilang kelas ekonomi. Nah, ada yang kelas magisterium luar biasa atau biasanya orang bilangnya yang elit-elit itu orang bilangnya business class gitu. Dan magisterium biasa itu ada beberapa jenis juga, yaitu melakukan kerigma, katekese ataupun pengajaran, pastoral ataupun pengembalaan, itu mengambil keputusan berdasarkan doktrin, episkopal ataupun pengawasan, dan sebagai pengajar melakukan sidang sinode. Nah, sebelum itu, mengapa pastoran dibilang pengembalaan? Karena gini, Tuhan Yesus kan menggembala umat-umatnya, atau Yesus menganggap kita itu sebagai domba-dombanya, domba-domba yang hilang gitu. Sebagai tugas pastoran adalah mencari domba-domba yang hilang itu untuk bertemu dengan Kristus atau untuk kembali kepada Kristus gitu. Jadi kenapa pastoral itu disebut pengembala gitu. Nah, setelah itu magisterium yang luar biasa itu sebagai pengajar melaksanakan konsili ekumenis dan uskup Roma sebagai kepala dari para uskup. Dan yang terakhir, bentuk perwatan. Jadi dari kelompok kami akan mengambil dalam satu Injil, yaitu dalam kitab Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Berarti kesimpulannya adalah mewartakan itu adalah menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kan Tuhan memberitakan kepada murid-muridnya melalui Injil. Terus memberitakan kerajaan Allah atau memberitakan Injil, dan yang terakhir memberitakan Injil kepada seluruh umat ataupun segala makhluk yang ada di dunia ini. Oke, segitu aja presentasi dari saya, dari kelompok saya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.